Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bahayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh Kau setia. Kau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Rise Up. Pada pagi ini diambil dari kitab Yosua pasal ke-12. Judul yang akan diberikan pada saat ini adalah menaklukkan raja-raja dalam hati kita masing-masing. Diambil dari ayat kuncinya Yosua 12 ayat 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel. Dalam pasal ini kita belajar bagaimana ketika membaca tampak begitu banyak daftar nama juga angka, tetapi di mata Tuhan ini adalah sebuah daftar kemenangan
rohani. Setiap nama raja yang disebut contohnya seperti Raja Yeriko, lalu Raja kota Ai, Hebron, Lakis, Megido, itu mewakili musuh-musuh dalam batin yang Tuhan ingin taklukkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Yosua tidak hanya menaklukkan semuanya sekaligus, ia maju selangkah demi selangkah di bawah kehendak Tuhan dan tuntunan Roh Kudus tentunya. Dan kita percaya pada masa kini demikian juga hidup kita. Masing-masing kita setiap hari Tuhan mau supaya setiap kita mengandalkan Tuhan yang menolong kita menaklukkan satu raja yang ada dalam hati kita. Entah itu raja ketakutan, begitu juga mungkin kebanggaan, sebuah pride dan dendam, atau juga banyak kegelisahan dan keraguan-raguan. Kata raja di dalam bahasa Ibrani itu artinya melech, yang artinya adalah penguasa. Dan Tuhan ingin menjadi raja di atas segala raja dalam hati kita masing-masing, bukan hanya atas ibadah kita, tapi juga di atas emosi, pikiran, kehendak, dan segala keputusan kita. Contoh, Yeriko itu berbicara tentang sebuah kesombongan yang temboknya akhirnya Tuhan runtuhkan. Begitu juga dengan kota Ai, berbicara tentang kegagalan. Adakah kegagalan masa lalu yang harus disucikan oleh Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa bangkit kembali? Dan ada kota Hazer. Hazer ini adalah benteng di dalam sebuah pikiran di mana harus dirobohkan. Dan yang lain adalah nama kota Tirsa, artinya adalah keindahan. Keindahan hati yang dipulihkan di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Yosua mencatat 31 raja yang dikalahkan, Tuhan juga ingin supaya mencatat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hanya satu poin pada saat ini diambil dari pasal 12, seperti ayat 7 tadi katakan, bahwa inilah raja yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel. Pada saat ini mungkin belum tuntas dalam hidup kita. Poin pertama yang satu-satunya adalah kemenangan rohani tidak dapat terjadi sekaligus, tapi melalui ketaatan yang kita lakukan setiap hari di bawah kepemimpinan daripada Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh wilayah hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap raja atau penguasa yang menguasai hidup kami kini ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Yeriko runtuh, Ai dipulihkan, Hebron menjadi persekutuan, dan Tirsa adalah keindahan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan meningkat di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua 12. Daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aro, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashtarot dan di Edrei, dan memerintah atas Gunung Hermon, atas Salha dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaha dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel, menjadi miliknya, menurut pembagiannya, di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris,
orang Hewi dan orang Yebus. Raja negeri Yeriho, 1. Raja negeri Ai, di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lahis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Gezer, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma, 1. Raja negeri Arad, 1. Raja negeri Libna, 1. Raja negeri Adulam, 1. Raja negeri Makeda, 1. Raja negeri Betel, 1. Raja negeri Tapuah, 1. Raja negeri Hefer, 1. Raja negeri Afek, 1. Raja negeri Lasaron, 1. Raja negeri Madon, 1. Raja negeri Hazor, 1. Raja negeri Simron Meron, 1. Raja negeri Aksaf, 1. Raja negeri Ta'anaf, 1. Raja negeri Megido, 1. Raja negeri Kedes, 1. Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel, 1. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, 1. Raja negeri Goim di Galilea, 1. Raja negeri Tirza, 1. Jadi jumlah semua raja itu, 31 orang.